Di sini saya coba menjelaskan bagaimana cara membaca skema pada sebuah mesin handphone. Yaitu sekarang kita akan mencoba membaca skema sebuah handphone Nokia. Di sini saya memilih handphone, anggap saja Nokia N70. Jadi saya buka dulu skemanya. Nah, ini N70. Kita buka yang ada tulisan skematik. Coba lihat. Pada skema terdapat banyak sekali jalur yang saling bersentuhan. Tetapi sebetulnya mereka ada yang terhubung dan ada yang tidak terhubung. Bagaimana kita membedakan apakah mana jalur yang terhubung seperti ini? Apakah ini saling berhubungan? Tidak. Di sini kita bisa membedakan mana yang terhubung dan mana yang tidak terhubung dengan ditandai oleh titik hitam pada tiap jalurnya. Kalau dibuat seperti ini berarti di sini adalah rangkaian charger plug dan jalur satu adalah jalur positif. Jadi jalur satu ini dia menyambung ke bagian konektor X2001. Yang mana itu X2001? Di sini kita lihat gambarnya. Di sini ada konektor cas, di sini juga ada port USB pada Nokia N70. Di sini juga ada jalur casnya. Makanya di sini dia menyambung. Terus kemana perginya? Setelah dia masuk di jalur 1, dia akan meneruskan ke F2000. Apa itu F2000? F2000 ini adalah string atau fuse. Lalu masuk ke L2000. L2000 ini apa? L2000 adalah lilitan. Kalau di kehidupan sehari-hari, L2000 ini ibaratkan jembatan sebagai penyambung dari sini ke sini. Di sini ada komponen tertulis V2000, bentuknya seperti dioda. Ini fungsinya adalah sebagai protektor ISD. Jadi lihat gambar. Di sini ada garis, di sini ada segitiga. Ini sistem kerjanya adalah apabila di sini ada arus negatif itu bisa melewati untuk masuk ke sini. Tapi jika arus positif, dia tidak bisa masuk ke sini, melewati ini dia tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Arus positif dari sini bisa masuk ke sini. Tapi kalau negatif dari sini ke sini dia tidak bisa. Lalu dari sini dia diteruskan menuju C2000 sebagai filter atau stabilizer. Kembali masuk lagi ke C2012 sebagai stabilizer juga. Barulah dia menuju ke sini, charger pada bagian tafo. Nah, lihat di bagian ini ada tanda ini, tanda arah panah. Arah panah yang bentuknya seperti ini berarti dia menuju ke rangkaian berikutnya. Rangkaian apa berikutnya? Di sini tertulis menuju ke charger. Terus di mana rangkaiannya? Inilah rangkaiannya, tafo. Jadi kita bisa lihat dia menuju ke bagian charger yang ada pada rangkaian tafo. Yang mana tafo? Kita tinggal cari, edit, search, kita ketik tafo. Nah, di sini langsung tertera ini tafo.
Lihat di bagian charger tadi ada tanda panah menuju. Sekarang kita lihat pada bagian tafo juga ada tanda panah yang masuk. Nah, lihat. Nih, tanda ini adalah tanda arah, tanda panah yang masuk. Berarti jalur ini berasal dari rangkaian sebelumnya. Apa rangkaian sebelumnya? Rangkaian charger juga. Rangkaian charger yang terdapat di mana? Rangkaian charger yang terdapat pada sistem konektor. Berarti ini berasal dari konektor charger menuju ke dalam IC tafo. Pada jalur apa dia? Di sini dibagi menjadi 3. V charge in 1, V charge in 2, dan V charge in. Yang terpakai pada tafo untuk bagian V charge, apa itu V charge? V charge adalah volt charger input, tegangan charger input, dan yang terpakai cuman 1 dan 2, yang ini tidak dipakai. Dari sini kita bisa melihat di sini ada volt charger input 1 dan 2. Lihat lagi di sini juga ada volt charger out 1 dan 2. Berarti di sini adalah tegangan charger masuk 1 menuju diproses pada IC tafo ini, lalu dikeluarkan kembali pada kaki tegangan charger out 1 dan tegangan charger out 2. Jadi dari sini kita bisa menilai dari konektor cas dia masuk menuju V charge in, lalu diproses pada tafo, dikeluarkan kembali melalui kaki V charge out menuju ke nih VBAT, konektor baterai. Jadi pada skema kita harus pahami betul apa dari maksud tanda panah yang seperti ini dan tanda panah yang seperti ini. Dan jalur yang bersentuhan itu seperti yang berhubungan itu seperti apa, dan yang tidak berhubungan seperti apa. Di sini saya kasih contoh. Lihat baik-baik, di sini ada jalur dan diberi titik hitam. Berarti antara jalur yang terdapat di R2301 dan jalur yang terdapat di R2302 itu terhubung pada salah satu kakinya. Tiap komponen memiliki 2 kaki. Pada resistor dia juga memiliki 2 kaki. Cuman resistor salah satu kakinya jarang yang dipasang pada ground. Kebanyakan resistor di mesin handphone hanya sebagai penghambat arus listrik. Hanya sekali-sekali saja dipakai untuk pembuang tegangan listrik. Kita lihat di sini. Ini adalah resistor penghambat arus listrik. Nilainya 1 kilo ohm. Di sini juga ada resistor, tapi kok salah satu kakinya dipasang ke ground. Berarti ini sebagai pembuang tegangan. Jadi apabila ada resistor yang salah satu kakinya terdapat ke ground, terhubung ke ground, apabila resistor ini rusak, kita tidak bisa mencabut lalu membiarkannya. Juga tidak bisa kita cabut, kita jumper langsung dari sini ke sini. Karena kalau di jumper, komponen ini, rangkaian ini konslet. Karena jalur positif kita jumper ke negatif. Yang bisa di jumper hanya resistor yang terpasang seri seperti ini. Tapi kalau terpasang paralel, itu tidak bisa kita jumper. Yang ada handphonenya mati total nanti gara-gara konslet. Juga tidak bisa kita cabut komponen ini lalu kita biarkan. Karena resistor ini fungsinya membuang tegangan, mengecilkan tegangan. Apabila resistor ini kita buang, maka di sini tertulis lights on apabila lampu menyala 0,7 volt. Apabila resistor ini kita buang,
maka tegangan di sini akan menjadi semakin besar karena tidak adanya pembuang tegangan dari jalur ini. Jadi kita harus pahami betul-betul apa sistem kerja pada handphone itu. Komponen-komponen ini memiliki fungsi masing-masing. Lihat di sini saya sudah jelaskan jalur yang terhubung. Nah, seperti apa jalur yang tidak terhubung? Coba lihat bagian ini. Ini juga garis yang bersentuhan. Tapi apakah mereka terhubung? Tidak. Ini sama sekali tidak terhubung. Jadi caranya kita tinggal ikuti aja jalurnya kemana arahnya. Ada satu hal lagi yang lebih penting. Lihat pada bagian ini. Apa arti dari tanda ini? Tadi sudah dijelaskan ada tanda input, ada tanda yang menuju ke rangkaian selanjutnya, ada juga tanda yang jalur itu adalah jalur dari rangkaian sebelumnya. Kalau misalnya tanda panahnya mengarah ke sini, berarti itu menuju ke rangkaian selanjutnya. Tapi tanda panah yang mengarah ke sini, itu berarti jalur ini masuk dari rangkaian yang sebelumnya. Terus apa arti logo ini? Ini berarti jalur ini bisa menuju keluar dan juga masuk ke sini kembali. Makanya diberi logo seperti ini, dan logo ini berbeda. Terus lihat lagi. Di sini tertera sistem konektor pada RE2. Masuk ke sini. Di sini terdapat banyak jalur, padahal aslinya cuma satu. Tapi kenapa di sini bisa memecah menjadi 6 jalur, 7 jalur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jalur. Dan jalur-jalur ini diberi tanda masing-masing jalurnya. Di sini diberi tanda 0, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4. Baru masuk ke IC TAFO. Apakah ini memang satu jalur? Lalu sampai sini di cabang-cabang? Tidak. Dari segi ketebalan jalur. Lihat, di sini jalurnya hanya tipis. Sementara di sini jalurnya tebal. Ini sama halnya jalur ini seperti 7 kabel yang kita ikat jadi satu biar tidak berserakan. Lalu pas menuju ke rangkaian baru kita pisahkan lagi. Jadi ini bukan berarti satu jalur. Tidak. Di sini terdapat 7 jalur yang disatukan biar tidak berserakan. Sesudah mendekati ke rangkaian baru dipisahkan kembali. Terus apa fungsinya ini? 0, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Abang lagi ngerekam. Jadi kita tinggal lihat aja. Kita buka di sini. Pada bagian sini tertulis USB AC dalam kurung 7.0. Yang harus kita cari itu bukan yang ini, bukan yang sistem konektor RE2, tapi yang harus kita search adalah ini. Sekarang kita search, kita cari USB underscore ACI dalam kurung 70. USB ACI 7.0. Kenapa tidak ketemu? Kalau misalnya tidak ketemu, coba kita cari manual. Di sini dijelaskan dia terdapat pada bagian sistem konektor dan RE2. Jadi kita buka kembali ke RE2. Kita cari di sini bagian yang tertera USB. Di sini X audio. Di sini
ada ACI, Sibas Digital Audio, PUSL. Nah, ini dia. Di sini terdapat juga USB ACI 7.0, sistem konektor TAFO yang tadi di TAFO. Berarti namanya sama dan logonya juga sama. Berarti antara jalur USB ACI ini yang terdapat pada Retu saling berhubungan dengan jalur ini, USB ini yang terdapat pada TAFO, dan jalur ini keluar masuk. Bukan satu arah tapi dua arah. Bisa dari TAFO memancarkan ke sini dan dari Retu memancarkan ke TAFO. Kita lihat tadi di situ ada 7 jalur kan dengan nama yang berbeda. Kita lihat. Di sini diberi tanda 3, kaki 3 dan kaki 7. Ya kan? Masuk ke sini dan masuk ke sini. Terus cari lagi USB konektor. X audio, slow art, audio, ACI. Ini di jalur 10. Jadi jalur yang tadi terdapat pada TAFO tadi, contoh ini TAFO, jalur ini juga terdapat pada bagian Retu dan juga sudah diberi nomor-nomornya. Jadi kita tidak usah bingung untuk mencari sebuah jalur. Contoh di sini ada bagian Sibas 30 menuju ke RAP 3G dan Retu. Di sini ada berapa jalur? Ada 3, 1, 2 sama 0. Sekarang kita cari di bagian Retu, ntar kita cari di bagian RAP 3G juga. Sekarang kita masuk ke Retu dulu. Patokannya adalah Sibas 3.0. Sibas 3.0. Nih. Lihat. Kita sudah dapat jalurnya. Nah, di sini juga terdapat 3 jalur. Jadi, kalau ibaratnya ini adalah rumah, 3 kabel ini dimasukkan ke dalam satu selang dan selang itu menuju ke kamar selanjutnya. Pada nanti di kamar ini sudah sampai di kamar yang dituju, kabel tadi dipisah lagi menjadi 3 bagian. Jadi sudah masuk ke bagian ruangan, kabel itu dipisah kembali. Jadi tujuannya di sini menggambarkan seperti ini biar tidak terlalu banyak jalur yang berserakan pada sebuah skema. Sekarang kita akan mencari sebuah komponen. Jika kita lihat di sini tiap-tiap komponen memiliki nama. Seperti halnya kapasitor diberi nama C2300, C2301. Tapi apakah di mesin handphone tertera namanya? Kita lihat di mesin handphone. Ini adalah kapasitor. Apakah ada namanya? Tidak kan? Apakah ada namanya tertulis di sini? Tidak. Juga di bagian resistor yang kecil-kecil ini tidak memiliki nama sama sekali. Terus bagaimana kita tahu di mana komponen itu? Kita balik ke skema. Kita akan mencoba mencari, anggap saja suatu saat terjadi masalah pada tegangan kerja.
Dan di sini tegangan kerja yang bermasalah ada VIO. Kita ingin mencari di mana posisi sumbernya. Di sini VIO sebelum masuk ke IC power, dia singgah sebentar di kapasitor C2215. Nah, ini yang akan kita cari. Bagaimana mencarinya? Kita ambil edit, search, ketikkan namanya C2215. Nah, di bagian skema N70 ini terjadi sedikit kerusakan. Dia tidak mau mencari otomatis. Berbeda halnya dengan skema yang lain. Di sini kita harus cari manual sendiri untuk bagian C2215. Bagaimana mencari manualnya? Apabila dia tidak bisa di search, kita tinggal masuk ke bagian paling bawah, pemetaan. Nah, di sini ada bagian komponen finder. Apa itu komponen finder? Titik untuk menemukan komponen sebuah koordinat. Yang kita cari tadi C2215, ya kan? Di mana C2215? Ini kotak kuning ini adalah nama komponen. D untuk dioda, F untuk fuse, C untuk kapasitor, L untuk lilitan, V ini biasanya untuk protektor, T untuk transistor, dan X ini adalah bagian konektor, J adalah junction, dan R adalah resistor. N adalah bagian IC bagian tegangan, IC yang memiliki khusus untuk kerja tegangan, diberi simbol N. Jadi kita hanya cukup mencari di bagian C. Mana C2215? Kita cari aja ke bawah. C2215 terdapat di sini. Mana bloknya? Ini adalah blok. Mereka adalah berpasang-pasangan seperti ini. Ini menyambung ke ini. Ini sambungannya adalah ini. Begitu juga ini C2215, berarti dia pada koordinat C7. Kita harus bisa membedakan. Ini dari warna ini sudah jelas berbeda. Di sini warna abu-abu dan ada warna putih. Pada C2215 itu terdapat di bagian abu-abu. Jadi pada di sini kita juga harus bisa menentukan. Lihat, ini bagian putih, ini abu-abu. Putih itu bagian apa? Bawah. Abu-abu bagian atas. Tadi C2215 berada pada bagian atas yang berwarna abu-abu. Pada bagian apa dia? Koordinatnya 2215 C7. Kita cari C7. C sudah ketemu, sekarang cari 7-nya di mana? Nah, ini bagian 7, ini adalah C, berarti C7 ada berada di sini. Kita besarkan dan dapatlah C2215. Sekarang tugas kita selanjutnya, kapasitor sudah ditemukan. Yang harus dicari adalah mana kaki positif, mana kaki negatif. Caranya dengan pengukuran seri. Kita cari mana kaki negatifnya. Apabila sudah ketemu kaki negatif di salah satunya, berarti yang satu lagi adalah jalur positif. Sekarang kita bedakan skema N70 sama skema 6300. Nah, di sini ada skema tipe 6300. Kalau di N70 tadi kita tidak bisa mencari otomatis sebuah komponen. Itu nggak tahu permasalahannya, entah di skemanya yang bermasalah atau memang tidak bisa sama sekali untuk mencari. Sekarang kita lihat. Sekarang kita ingin mencari di mana posisi C2000 ini. Kita tinggal edit, search,
ketikkan di situ C2000, enter. Di sini pasti ketemu dua poin. Yang atas adalah bagian untuk skema dan yang bawah adalah bagian koordinat. Di mana koordinatnya? A4 warna abu-abu. Lihat, ini putih, ini abu-abu. Posisinya ada pada A4. Ini A dan ini 4. Kita besarkan. Inilah C2000. Jadi lebih memudahkan kalau yang bisa dicari tadi. Nah, sekarang kita pelajari apa simbol-simbol yang terdapat pada sebuah skema. Lihat di sini tertulis ini mini USB. Apa itu mini USB? Ini adalah konektor USB yang berbentuk micro USB seperti yang terdapat pada BlackBerry, Samsung, dan yang lain-lain. Jadi di sini ada berapa jalur? Sebetulnya hanya memiliki 5 jalur dan 4 jalur ini terpakai, yang satu tidak terpakai. Apa saja jalur itu? Fibus ini adalah jalur tegangan positif dari konektor USB. D- ini adalah data minus. D+ adalah jalur data plus. 4 adalah NC atau not connected dan kaki 5 adalah kaki ground. Lalu kenapa di sini memiliki ada 3 lagi kaki ground? Pada konektor USB di tiap sisinya sebelah kiri dan kanan dia memiliki kaki yang langsung tertanam pada mesin handphone dan kaki itu adalah kaki ground. Makanya di sini ada terdapat banyak ground sebagai penguat untuk USB tadi. Lalu di sini ada AV konektor. Apa itu AV konektor? AV konektor ini kalau kita lihat dari bentuknya dan kaki-kakinya, di sini ada plug detect, XMIC, XMIC P, HR, HS ear L, HS ear R. Berarti di sini udah jelas ini adalah konektor handsfree. Lalu di sini ada plug detect yang mendeteksi apakah handsfree terpasang atau belum. Sistem kerjanya di sini pada jalur plug detect ini, jalur ini memiliki tegangan 1,8 apabila handsfree belum dipasang. Lihat, perhatikan tanda panah menuju ke bawah. Berarti suatu saat tanda ini dia akan terhubung langsung pada jalur ini. Apakah ini jalur ini? Jalur ini kalau kita lihat adalah jalur ground. Logikanya di sini adalah jalur positif yang berisi tegangan 1,8. Apa yang terjadi jika jalur ini menyambung pada jalur ground? Yang terjadi, tegangan ini akan hilang total. Lalu bagaimana sistem kerjanya? Kenapa dibilang plug detect? Lihat kemana pergi jalur plug detect. Di sini diberi tegangan, lalu dia masuk ke AV plug detect dan menuju ke AV plug detect yang terdapat pada IC wrap atau CPU. Jadi dari sini kita bisa simpulkan CPU akan menganggap konektor handsfree itu terpasang apabila tegangan ini hilang. Makanya sering terjadi kasus keluar logo handsfree pada sebuah handphone padahal handsfree-nya belum dipasang. Itu karena jalur plug detect ini sudah berhubung langsung pada ground. Makanya tegangannya hilang, atau bisa jadi sumber tegangannya memang sudah putus. Makanya keluar logo handsfree. Sekarang kita masuk ke bagian lain. Charger jack. Apa itu charger jack? Ini adalah konektor charger. Di sini ada tertulis earpiece. Apa itu earpiece? Ini adalah speaker untuk khusus menelpon. Di sini ada IHF
speaker. Ini adalah loudspeaker, speaker musik, nada dering, dan peringatan yang lain-lain. Suatu saat pada skema, tulisan ini pasti berbeda. Kalau sekarang di sini tertulis earpiece, pasangannya IHF speaker. Jika pada skema nanti tertulis speaker, maka pasangannya adalah loudspeaker. Kita harus bisa membedakan. Lalu vibra, apa itu vibra? Vibra ini adalah motor. Makanya di sini tertulis M sebagai getar. Di sini ada mikrofon. Di sini apa? Power key. Apa itu power key? Ini adalah tombol on off pada sebuah handphone. Tombol on off pada sebuah handphone, salah satu kakinya pasti terhubung sama ground. Yang satu lagi baru menuju ke retu atau IC power. Baterai konektor, udah jelas di sini tertulis baterai konektor. SIM konektor, berarti ini konektor SIM. Di sini ada namanya LED driver. Ini adalah IC lampu. Di sini ada micro SD konektor, berarti ini adalah konektor memori. Di sini ada tertulis combo memori. Apa itu combo memori? Ini adalah RAM pada sebuah handphone. Di sini tertulis Bluetooth antena PES. Ini adalah konektor antena untuk Bluetooth. Di sini ada LCD konektor, berarti ini LCD konektor. Di sini ada keyboard LED, berarti ini adalah lampu untuk papan tombol. Di sini ada reminder light. Ini adalah lampu pengingat, karena reminder itu artinya pengingat. Di mana posisinya? Pada HP 6300 ada dua lampu berwarna biru yang terdapat pada sisi-sisinya, samping sebelah kiri dan kanan. Di bawah, di samping baterai. Apabila ada pesan masuk, maka lampu ini akan hidup kedip-kedip sebelum pesan itu dibuka. Jadi kalau pesan itu belum dibuka, lampu ini akan terus berkedip untuk memberitahu ada pesan masuk atau ada panggilan yang tak terjawab. Makanya harus bisa membedakan, ini adalah reminder dan yang ini adalah keyboard. Ini lampu papan tombol, lampu keyboard. Yang ini lampu pengingat. Di sini ada kamera konektor. Nah, di sini ada 1,8 volt DC to DC converter. Itu artinya merubah dari tegangan DC juga menuju ke tegangan DC, cuman berbeda menjadi volt digital. Dan tegangan ini kenapa dibilang DC to DC converter? Karena tegangan ini tidak akan keluar sebelum diberi perintah. Di sini ada jalur enable. Enable ini diperintahkan oleh CPU. Jadi apabila CPU memberi perintah, barulah tegangan ini keluar menuju ke yang membutuhkan tegangan ini. Jadi sebelum diberi perintah oleh CPU, tegangan ini tidak akan keluar, dia akan diam pada IC ini. RF chip. Ini adalah IC RF. Dari sini kita bisa lihat jalurnya. Pasti tidak asing dengan namanya 1900, 1800, 900, 850. Ini adalah frekuensi dari sebuah sinyal. Coba lihat di bagian belakang HP, pasti ada tuh GSM-TP berapa dia di handphone itu. Apakah itu GSM-TP 1800 atau HSDPA? Ini adalah frekuensi sebuah sinyal. FEM ini, apa itu FEM? Front end module, penguat. Apa fungsi penguat ini? Fungsi penguat ini adalah apabila contohnya begini aja. Pesawat
Untuk lepas landas membutuhkan tenaga yang besar, baru dia bisa terbang. Tapi jika pesawat mendarat, apakah dia membutuhkan sebuah tenaga? Jawabannya tidak. Karena untuk mendaratkan pesawat, pesawat dalam kondisi mati juga bisa mendarat. Karena tidak butuh tenaga, hanya butuh keseimbangan. Tapi apabila pesawat lepas landas, kalau tidak ada tenaga, apa bisa dia terbang? Otomatis tidak bisa terbang. Ya di situ-situ aja dia jalannya. Inilah fungsi front end module. Apabila kita melakukan panggilan, frekuensi ini tadi dikuatkan berkali-kali lipat, barulah bisa mencapai BTS tertentu. Apa itu BTS? Adalah tower pada sebuah operator. Apakah tanpa frame ini kita bisa mengakalinya untuk melakukan panggilan? Bisa saja, tinggal kita jumper tergantung kartu yang kita pakai. Contoh misalnya kita pakai kartu simpati, jaringannya pada 900. Cukup kita jumper pada bagian 900, kita cabut frame-nya, kita jumper pada bagian 900, kita bisa melakukan panggilan dengan syarat di sebelah kita harus tower Telkomsel. Tapi kalau di sebelah kita tidak ada towernya, bagaimana kita melakukan panggilan? Bagaimana sinyal ini bisa mencapai ke tower tersebut kalau tenaganya nggak ada? Sama seperti kita kerja bangunan, kita harusnya makan satu piring, dikasih makan setengah piring. Disuruh ngangkat semen, bisa nggak? Kuat nggak? Nah, itulah fungsi front end module. Dia adalah sebagai penguat. Jadi dari sini sudah saya jelaskan bagaimana caranya membaca sebuah skema pada handphone. Apakah maksud dari jalur-jalur yang terdapat pada handphone ini, pada skema handphone ini. Jadi kita harus bisa membedakan mana jalur yang bersentuhan, berhubungan, mana jalur yang tidak berhubungan, dan mana jalur yang keluar, mana jalur yang masuk, dan mana jalur yang keluar masuk. Terus cara mencari sebuah komponennya, di mana posisinya, itu kita harus tahu. Karena dengan membaca skema kita bisa bekerja lebih cepat daripada tanpa skema yang harus membuka Google terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa membaca sebuah skema, handphone jenis apapun itu bisa kita kerjakan asal kita ngerti sama sistem skema. Sistem skema pada Nokia tidak berbeda jauh pada handphone-handphone lainnya, karena atas nama rangkaian elektronika simbolnya semua sama. Mau itu simbol komponennya, mau itu simbol jalurnya, itu sama semua, nggak ada berbeda. Oke, cukup sekian dan terima kasih.